Jadi kata demi kata antar ayat itu perlu diperhatikan. Setelah tadi ayat 13 pasal 14, setelah mendengar ayat 22, sesudah itu ayat 20, ayat 34, setibanya di seberang ayat 1 pasal 15, kemudian ayat 21 pasal 15, lalu ini menunjukkan peristiwa yang berlanjut. Lalu Yesus bagaimana? Ayo baca. Yesus bagaimana? Pergi dari situ. Dan kenapa menyingkir? Mengapa dia menyingkir lagi? Kata menyingkir artinya menghindar dari orang banyak. Mengapa dia mau menghindar lagi? Coba jawab. Karena goncangan jiwanya belum selesai. Dia masih terpukul. Dia mau menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Baru nyampe ada orang lagi. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Yesus menolak? Jawab, menolak tidak? Tidak, dia buat sesuatu. Ayat 29. Berbunyi apa kalimat pertama? Setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon itu tadi, sekarang dia sudah tobat, sudah nggak mau naik perahu, orang kelihatan terus. Yesus menyusur pantai Danau Galilea, jalan di darat, mau sembunyi dan naik ke atas bukit. Lalu bagaimana? Duduk di situ. Kira-kira gini. Bisa bayangkan? Baru ada apa lagi? Lihat ayat 30. Ayo baca, ada apa lagi? Kemudian bagaimana? Nah, kapan lereni gitu? Kapan dia berhenti? Orang berbondong-bondong, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Dengar orang Kristen, kenali dan kenalkan. Saya ulangi, kenali dan kenalkan seorang Tuhan yang namanya Yesus, yang hatinya sangat sayang kepada semua manusia. Tahu arti kata kenali dan kenalkan itu artinya? Kalau kenali untuk siapa? Untuk kita. Kalau kenalkan untuk orang lain. Yesus bukan tokoh agama yang sulit dijangkau karena dia suci. Saudara, semua tokoh agama, tokoh-tokoh yang disucikan oleh manusia itu sulit dijangkau karena terlalu suci, terlalu jauh. Tapi Yesus Tuhan kita tidak. Dia dekat dengan manusia. Maka itu maafkan saya kalau saya ngomong ini, maafkan saya, tapi saya harus ngomong. Tuhan dan saya tidak terima kalau sampai ada pendeta rumahnya pakai satpam. Itu pasti selebritis. Lu pendeta kok pakai satpam? Kalau pendeta punya satpam, dosanya 4 kali lipat. Catatan ini kandak no pendeta mau punya satpam. Nomor 1, dia menghina malaikat. Nggak betul nggak? Mana lebih sakti, malaikat atau satpam kalau jaga rumah? Cepat jaga. Nah, berarti pendeta itu menghina. Nomor 2, kalau pendeta punya satpam, berarti tidak boleh sembarang orang boleh ketemu dia. Harus lewat satpamnya dan ditanya. Dan biasanya kalau datangnya pakai Mercedes, itu pintu buka sendiri. Kalau datangnya naik beca, tanya dulu perlu apa, dari mana, sudah janjian atau belum.
Tuhan Yesus gak pernah punya satpam. Orang bisa dekat dia sewaktu-waktu. Ini dosa kedua. Dia tidak mau didatangi sembarang orang. Dosa ketiga, kalau dia punya satpam, berarti banyak harta bendanya di rumah itu. Makanya perlu dijaga. Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya, jual harta kekayaanmu, bagikan pada orang miskin. Kalau sampai seorang pendeta kekayaannya begitu banyak, dia harus perlu dijaga satpam rumah. Dia melanggar hukum kas. Yang keempat, gaji, ini dosanya yang keempat, gaji satpam lebih baik diberikan pada rekan-rekannya hamba-hamba di desa. Itu cukup hidup sebulan. Amin. Saudara lihat, Yesus tidak sulit didekati. Katakan amin. Yesus tidak sulit dijangkau. Dia sendiri perlu tenang, tapi belum sempat. Ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Yahweh Israel. Terus apalagi 32? Ayo baca cepetan. Lalu Yesus bagaimana? Memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah, berapa hari? 3 hari retreat tanpa panitia. Mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Baru 3 hari yang lalu mereka ngalami apa murid-murid? Mujizat. Baru 3 hari. Loh, kok bisa-bisanya jawab dan membantah? Lihat ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Masa lupa baru 3 hari? Saya percaya sing sak keranjang tadi pasti belum habis. Betul? Bisa membantah lagi seperti ini. Lihat ayat 34. Saya mau memperagakan ini. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Gitu. Boleh gak jawab begitu? Kira-kira percaya sudah jawabnya nyengol begitu? Ya cepat jawab ya atau tidak? Berapa roti? 7. Singkat sekali jawabannya. Karena mereka marah. Bayangkan baru 3 hari yang lalu ngalami mujizat, kok bisa lupa? Kembali kita menemukan murid-murid gak mau direpoti. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa water cilik-cilik gitu, ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saudara yang menonton DVD kemarin tadi siang, saya mau cerita. Tuhan mempercayai kami suami istri itu setiap hari memberi makan ratusan orang.
Sekolah kami di Papua itu ya, kalau Juli ini sudah jadi, maka itu sekolah ke-33. Jadi kata demi kata antar ayat itu perlu diperhatikan. Setelah tadi ayat